Dan ajaran-ajaran semacam itu kalau di Jawa itu disebut ajaran Syekh Siti Jenar. Begitu pula pada saat itu manusia belum bisa memahami ini. Manusia masih banyak menggunakan logika, sedangkan ajaran-ajaran beliau adalah ajaran-ajaran hakikat sejati yang itu tentunya bersumber dari Gusti Allah itu sendiri. Mengingat khalayak umum yang tentunya yang namanya orang yang masih awam, manusia-manusia yang masih awam, untuk masuk ke dalam rohani masih banyak penghalang-penghalang yang menutupi untuk masuk ke dalam rohani. Makanya beliau tidak akan mampu menerima itu, karena beliau ini masih menggunakan pikiran dan akal manusia. Makanya di dalam Islam tidak diajarkan semacam itu, bukan berarti itu tidak ada. Fakta dan nyata bahwa sahabat-sahabat beliau Kanjeng Nabi Muhammad mendapatkan ajaran-ajaran semacam itu, yang tentunya tidak semua orang bisa untuk mengamalkan, untuk mengajarkan hal-hal semacam itu, karena membutuhkan kebersihan rohani yang tentunya tidak semua orang mampu menjalaninya. Saudaraku, kita kembali ke Satrio Piningit. Satrio Piningit ini ada dan nyata. Cuma berhati-hatilah menghadapi, belajarlah menghadapi semua manusia ini. Hormati, hargai. Bila mana panjenengan salah atau tidak bisa menghargai, dan kebetulan orang ini adalah beliau yang disebut Satrio Piningit itu, berhati-hatilah. Beliau memang sabar, rendah hati, namun yang namanya kesabaran tentu ada batasnya. Bila mana manusia-manusia tadi tidak bisa diberikan kesabaran. Bila kita sudah sabar, terus beliaunya terlalu menginjak, apa yang harus kita tempuh? Kecuali kita harus melawannya. Dan itulah bedanya antara Yesus Kristus. Kalau di Jawa itu Siti Jenar, jangan pernah main-main dengan beliau. Beliau tahu apa yang ada di pikiran Anda, niat Anda. Dia mengerti. Makanya berhati-hatilah menjalani hidup ini di masa akhir zaman ini. Beliaunya sudah ada, namun hanya hati-hati yang bersihlah yang akan mengetahui itu. Dan bila mana itu nanti sudah diketahui, panjenengan akan tahu dan akan merasakan kedamaian, ketentraman, dan kebahagiaan. Bila mana panjenengan bisa bertemu muka.
Beliaunya sudah ada, beliaunya sudah mengajarkan, namun tidak ada yang tahu, dan yang tahu hanya 2 orang. Yang satu dirinya sendiri, dan yang satu adalah guru pemimpinnya. Karena dari kedua orang ini diberitahukan dari Yang Maha Kuasa bahwasanya beliaulah yang disebut dengan Satrio Piningit. Dan mengingat Satrio Piningit ini masih menghormati, bukan dibilang, masih menghormati gurunya, dan gurunya juga berpesan, diamlah. Suatu saat alam akan mengatakan sendiri, akan memberitahukan sendiri, dan itulah yang menjadi rahasianya dia. Namun Gusti Allah akan membuka semua cara, bukan hanya cara itu, karena yang namanya pengakuan yang keluar dari mulut yang berarti itu ada nafsu, itu bukan. Bila mana panjenengan sudah hidup mata hati panjenengan, panjenengan akan dikasih tahu bahwa dialah itu sosok manusia nyata dan hidup, bisa mengerti masalah keilmuan, baik itu duniawi atau kerohanian, baik itu yang tampak oleh mata dan itu gaib yang tak tampak oleh mata. Karena sumber keilmuan dari beliau itu hanyalah satu, yaitu Gusti Allah itu sendiri yang membimbing, yang memberi, dan yang menghendaki. Dan tentunya semua itu melalui proses yang harus ditempuh sosok manusia yang disebut dengan Satrio Piningit. Karena dengan ujian-ujian atau cobaan-cobaan itulah yang akan mendewasakan, membuat beliau paham dan mengerti bahwa nafsu tak akan pernah membawa ke dalam atau mengenal yang namanya Gusti Allah itu sendiri, kecuali keikhlasan lahir dan batin, dan semua terjadi atas kehendak Gusti Allah itu sendiri. Rayu, rayu, rayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.